Lagu apa sih itu? Seperti apa sih Bang maksudnya menanggapi permasalahan ini gitu? Mungkin buat tuh seperti tadi yang gue bilang juga lagi live tadi juga ada 3 poin alasan gue kenapa nggak terlalu ambil pusing negatif komen ataupun negatif thinking netizen, karena gue melihat ini menurut analisa gue ada kemungkinan bukan ada kemungkinan beberapa hampir berapa puluh persen itu yang mengkomen itu adalah akun bodong. Kenapa gue bisa bilang bodong? Karena setelah terlihat notif, gue coba cek, kok nggak ada follower, nggak ada postingan. Yang kedua, seperti buzzer, gitu. Jadi gue nganggap, makanya gue nggak terlalu serius. Yang ketiga, mungkin aja ada yang real juga akunnya, tapi mungkin lagi, gue sih hanya menerka-nerka aja. Mungkin lagi karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan. Tapi gue berbicara seperti ini bukan karena gue merasa benar juga, enggak. Mungkin ada aja gue kurang ilmunya juga, mungkin. Jadi makanya gue nggak mau terlalu jauh, terlalu ambil pusing. Yang pasti komen-komen mereka itu relatif tidak relevan, tidak nyambung dengan lagunya. Karena lagunya sendiri berbicara tentang apa, musiknya sendiri juga kita coba untuk explore musik kami sendiri. Kami mencoba mengkombinasikan, menggabungkan 2 genre musik, dari musik rock ke dangdut. Rock itu adalah musik rock bukan milik Indonesia. Tidak bisa kita mengklaim musik rock itu musik Indonesia. Karena kalau kita mau adu rock, mau adu skill, mau apa, luar lebih jago, mereka idenya lebih banyak lagi, lebih bagus, sound mereka lebih asik-asik. Tapi kalau musik dangdut, jangan coba adu dengan Indonesia, karena itu khasnya Indonesia. Kita coba kolaborasikan, tapi itu nggak pernah dinotif oleh para komentator. Mereka tidak pernah gubris itu, karena mereka terpancing dan hanya dari apa sih, itu doang. Makanya gue juga nggak mau terlalu ambil pusing. Mereka tidak berpikir gue menyanyikan lagu ini dari hati. Gue mencoba untuk dari penekanan song, bridge sampai ke ref, itu tuh gue mencoba menyampaikan supaya ini sampai. Ternyata itu nggak pernah digubris. Makanya gue juga nggak mau terlalu ambil pusing gitu. Dan gue lihat mungkin, makanya gue bilang tadi, karena ini mungkin akun bodong, entah ini buzzer atau ketidaktahuan, ketidakpahaman, sehingga mereka juga tidak peduli yang mereka negatifkan ini nih Indonesia bukan sih, gitu loh. Kok kalian lebih, mungkin gini ya, kalau gue tanya kita yang ada di sini aja, lu pakai baju mereknya apa, lu pakai celana mereknya apa, lu pakai jam tangan, pakai sepatu mereknya apa, pasti bangga karena bukan merek Indonesia. Kenapa lu bangga, gitu loh. Sementara musik yang lu dengerin juga di Spotify atau di apa, pasti musik-musik luar kebanyakan, lu bangga, tapi lu nggak mau menghargai musik Indonesia. Musik Indonesia kalau ada nyelena dikit lu caci, lu hina, lu apa-apain. Kok ya mungkin karena beda sih ya. Zaman dulu sejarah nih, kasih tahu gua kalau gua salah, tag aja gua. Setahu gua dulu tuh penjajah lewat peperangan, lewat kekerasan, lewat rasa sakit, bahkan nyawa melayang. Kalau sekarang kita dijajah dengan kenikmatan, kenyamanan, sehingga kita merasa senang-senang aja. Musik luar datang, kita nikmatin, kita dengar. Hasilnya buat siapa? Kok musik Indonesia ada begini? Lu coba untuk kait-kaitkan. Itu aja sih, makanya gue nggak mau terlalu jauh merespon sih kalau terkait itu. Mungkin lebih baiknya lu dengerin aja benar-benar, dan itu apa sih itu tuh hanya apa ya? Itu kan yang tidak bernada. Dan yang itu tidak adalah bernada, sementara kami bernada gitu. Itu bungkusan luar, tidak termasuk di dalam song, bridge dan rap. Nah, kalau kita nih meniru song, bridge sama rap, boleh itu dibilang plagiat. Tapi kan itu hanya luarnya. Luar itu karena ada itu aja. Luar sih. buat gimmick, malah keseluruhan disamakan itu adalah plagiat apa. Gue dengar juga ada di bukan selain apa itu juga ada offering katanya. Ya memang musik di awal itu kan memang intro ininya dia. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Kita menggimmick lagu ini sudah ada nih. Sebelum Apate ada, lagu ini sudah ada sebenarnya. Cuman Tidak ada unsur itunya sih. Nggak ada yang ramenya itu. Kita hanya menjadikan itu untuk gimmick kayak Padadang. Lagunya kan bukan Padadang, sebenarnya Benci Bilang Cinta. Cuman gimmicknya kita di Raja itu adalah untuk di event kalau lagi manggung itu buat menghibur tujuannya. Tapi ternyata malah gara-gara yang itu malah keseluruhan dibilang kita memplagiat. Cuman gini sih, balik lagi sih. Ini memang dilema banget buat kami. Kalau kami tanggap, kami sanggah, sementara di lirik lagunya kami mempersilahkan. Mau ngomong silahkan, mau marah pun silahkan, mau benci juga silahkan, mau joget enjoy juga silahkan. Makanya dilematik kalau kami melawan, kami menjawab, ya berarti nggak relate sama
lirik lagunya. lagu. Makanya Lirik. kami biarkan aja lah udah gitu. Ya, lirik lagu itu seolah-olah mengundang silahkan komen, Iya. silahkan ngomong, silahkan benci, silahkan marah. Akhirnya mungkin jadi doa Karena ya. itu bukan doa sih, karena memang ini juga zaman ya, bukan sekarang sih, udah hampir berapa puluh tahun ke belakang. Media sosial kan memang bebas orang untuk bersuara, bebas orang untuk berkata-kata atau berpendapat, sehingga ya kita juga nggak bisa terlalu mengkanternya, juga nggak bisa terlalu jauh. Ya udah kita biarkan aja. Yang penting kami juga jalan terus. Gitu. Ini karya memang sudah rilis. Tuh. Bang, apa ini bentuk market Raja sendiri untuk cek ombak gitu? Selama ini kan agak tertidur lama gitu ya Raja. Jadi gini, kami jujur ya, gue pribadi sangat menyayangkan. Kami tanggal berapa November kemarin? Bulan November 15 ya? Yang kita dapat throwback song Cinderella. Ya, Iya. Jadi kan tanggal berapa ya? Itu Langit 25, apa, Indonesia Music Award 25 November. Raja itu dapat penghargaan Indonesia apa? Throwback song. Throwback song Indonesia Hits. Music Award. IMA. Ya itulah susahnya Karya. memang Indonesia itu kalau prestasi karya Malah nggak diekspor. Malah nggak dia. jadi ya mungkin kalau tadi sempat nanya kan apakah ini strategi karena tidak dilihat, buktinya kami di November baru sebulan yang lalu kami dihargain, di situ kami menang. Dan mungkin kalau kita sama-sama flashback lagi, lagu Cinderella memang viralnya nggak ketulungan dari akhir November 2023 sampai pertengahan 2024 itu menguasain pencarian paling top gitu lah, lagu Cinderella, algoritmanya paling tinggi. Jadi kami ya tidak perlu rasanya untuk mencari untuk dilirik. Hanya mungkin ini kebetulan aja ya idenya Mas Moli tadi, yang lagu yang tadi dalam bagan lagu itu nggak ada, tapi dia adain supaya ya buat seru-seruan. Gimmick buat seru-seruan kayak Pak Dadang persis. Karena Mas Moli ini kalau bikin lagu dia tidak pernah memikirkan hanya sampai recording doang, dia selalu pikirkan nanti kita live-nya gimana ya. Itu karena tadi buat gimmick live ternyata seru juga nih, kita masukin apa sih kan nadanya udah beda. Kalau yang apa tuh dia rata. Kalau kita pakai nada apa sih. Nah mungkin karena gimmick itu lebih viral daripada lagunya, jadi seolah-olah kita menjiplak, padahal itu hanya buat Yeah. buat kulit. Kayak Ian pakai baju ini makanya yang nggak gua, bisa ditebak dia siapa isinya gitu. yang gue pribadi menyayangkan, bahkan suara Cinderella di situ ada versi koplonya pun nggak pernah digubris lagi. Nah, Jadi seperti jadinya kami merasa jadi sia-sia kami bikin lagu, susah payah kami mencoba meramu musik, mencoba mengkombinasikan musik khas Indonesia loh. Kita sajikan etnik Ini koplo ya, Nek. kebanggaan kita loh, musik Indonesia dangdut ini jangan sok-sok ngetop, sok-sok lu hebat. Indonesia harus akuin musik dangdut itu musiknya kita banget. Nah kita coba untuk angkat, munculkan. Iya mungkin hanya bisa dihitung kali dengan jari band-band yang berani mengangkat musik ini, musik dangdut ini. Karena dibilang downgrade ya. Nah, kami mencoba untuk di situ, tapi ternyata itu pun tidak digubris, ya udahlah gitu. Jadi musik apa sih ini? Perpaduan musik rock sama dangdut modern yang disebut koplo ya. Yeah. Nah, kita mau menyajikan itu malah topeng depannya yang menyelimuti. Ya karena kulit tadi sih. Nah, itu Makanya makanya jadi nggak dilihat. makanya rata-rata sih kita ya udahlah, kalau yang dilihat kulit bukan isi ya. Mau ngomong, Silakan. mau marah, Silakan. mau benci, Silakan. mau joget, Joget silakan. jadi isi lirik itu kita kayak Oh enggak Di, salah Di. Kalau mau joget ikutin Fadel kayaknya dong. nah itu kita tujuan utama bikin lagu ini untuk menghibur lah ya, menghibur biar rame, biar seru-seruan, tapi kembali lagi ke yang penikmat. Kalau dia Iya. merasanya Dia nggak suka, dia nggak ini ya? terganggu, dia ngajak para buzzer atau hater untuk menyerang kita, itu hak kalian, bukan hak kita. Kita hanya berkarya ya. Ya. Udah itu. Bang, ngomong Terkait dengan pada juga maksudnya sudah ada merasa kecewa dengan ya, udah ada obrolan terbaru apa Gue seperti nganggap karena ini tadi si Fadel ini apa ya, tidak ada hubungan dengan lagu, dia mau teriak apa aja ya biarin aja. Karena apa? Ya kita sudah berdasarkan sesuai dengan yang kita jalurnya gitu. Kita berjalan di jalurnya loh, bukan keluar, bukan melenceng. Even itu tidak ada dalam kontrak, tapi ada dalam pembicaraan. Saksinya ada yang mendengarkan. Itu loh. Ya, makanya kemarin gue menanggapin apa ya, video Padel, gue nge-reaction Padel lu nggak bersyukur, lu lagi case berkasus gitu, jangan bikin kasus baru dengan Raja, karena kita tuh di sini mengajak Padel tuh untuk karya, bukan untuk kasus loh. Nah tapi dia malah jadi bikin case baru, Iya. seolah-olah Mendingan nanti Fadel kolaborasi lagi aja sama Cinderella.
Cinderella nyanyi koplo, Fadel joget. Nah, itu. Jadi Aja lebih asik ya. Jadi jangan memaksakan Raja untuk mengkat karya ini terus disuruh take down dan lain-lain. Itu bukan haknya Fadel. Itu wilayahnya karya orang gitu. Kalau memang nanti kita lihat sama-sama kalau emangnya ada sudah berbau-bau ranah hukum, ya kita kan paling menghindari ranah hukum. Kita nggak mau yang bersangkutan dengan hukum. Kalau emang ada hukumnya atau apa ya, mungkin akan kita sikapi gitu loh. Tapi kalau masih hanya lu teriak, lu nggak jelas lu apa ya, terserah lu lah. Gue sih mungkin kalau kita kemarin-kemarin ada sempat ngobrol, udah cukup lah ya, udah cukup membijaksanai sebagai orang yang lebih senior dari Fadel. Gue coba untuk membijaksanai, tapi kalau lu masih tetap mau, kata Mas Mauli tadi, hidup lu pengen tetap ada kasus, ya silakan aja udah. Gitu. Ya kayak berita yang baru ya, dia minta di take down, disuruh dihapus video klip kita ya. Coba Oji jawab. Ya ngapain? Oji maju deh. Sana kan Fadel Bajide, di sini Oji maju deh. Maju. Terus maju ya, Di. Ya bukan dengan cara gitu mengadili seseorang terus nyuruh paksa hapus terus apa. Itu karya kita loh. Karya kita, walaupun diserang netizen dengan mereka yang tidak suka sama kita, itu hak mereka, tapi Fadel jangan ikutan menyerang dengan menyuruh men-take down video yang sudah kita rilis, karena kita tujuan di sini adalah menghibur, bukan untuk mencari keuntungan lain. Karena Raja itu kan berkarya, bukan membuat apa yang gosip kan ya, bukan. Jadi ya. di sini mungkin terlihat gua nggak terlalu merespon, tidak terlalu menanggapi, karena bukan Fadel itu bukan siapa-siapa, bukan. Tapi gua menganggap dia ini jauh, dia masih jauh banget, guys. Mungkin bukan apple to apple kali ya kalau kita mau Dia anak muda, unstable emosional. Nah, Jadi labil ya. jadi kita nggak mau terlalu jauh meladanin. Ya kita juga nggak mau mencari musuh yang setara juga nggak, karena kita ini kan di sini kita memilih jalur entertain. Entertain itu sifatnya menghibur, bukan untuk berkasus. Itu. Cinderella sendiri ada tanggapan? Enggak, sebelumnya kan maksudnya Raja lebih profesional ya, lebih banyak video klip sebelum apa sih Iya, ini kan betul. kerjasama dengan Banyak, artis-artis iya. model-model video klip yang Iya. lain. Sebelumnya mereka juga nggak pernah tuh minta yang ini Harus di akunya take down kurang, gitu ya? akunya kurang bagus, harus di take down, nggak pernah gitu. Dan mereka juga nggak pernah juga minta review dulu ke kita gitu Nggak ada kan, ini, nggak ada. Yang penting ranahnya. secara profesional Iya, diselesaikan. Hak dan kewajibannya udah beres. Udah beres. Bang, boleh diulang sedikit aja. Kerja sama Fadel dan kakaknya tuh hanya sebatas untuk video klip dan menari aja, atau memang proses recording sudah ikut gabung? Kalau yang setahu gua ya, ini balik lagi yang setahu gua. Recording studio ya bang? Iya. Video klip. Jadi dia hanya untuk model video klip, di mana dia di situ kan karena melihat tadi dia dengan gayanya, kita coba untuk kolaborasikan nih musik Raja yang upbeat, lagu apa sih ini, coba dengan kasih dance dulu dong. Nah, terkait lagu ada audio suara dia, itu tuh kalau gua menganalisanya sebatas guide saat dia take. Jadi seakan-akan dia loh ini. Supaya story-nya dapat Cerita ya. story dalam klip itu biar seakan-akan ini punya dia deh. Hanya sebatas itu. Tapi kalau dia berharap lebih, ya mungkin ya kudu belajar lagi kali nyanyi. Berarti penegasan tidak masuk studio rekaman ya bang? No, nggak ada. Nggak ada dia sampai ke studio rekaman harus nyanyi bener, dia featuring, nggak ada. Karena di sini kita udah jelas kalau Cinderella iya, gua yang guide, gua yang ngarahin, gua yang semua ini untuk take lagu apa sih itu ya versi koplonya. Memang gua ini dia salah gini, gua benerin lagi, diulang berkali-kali. Padahal kan nggak ada karena gua berpikir dia bukan untuk sampai ke featuring kan. Dia itu waktu take itu bukan take serius kalau gua anggap. Itu hanya untuk guide ketika pembuatan video klip. Karena Mas Modi, jujur Mas Modi itu pengen saat klip itu story-nya tuh Fadel yang seakan-akan ini dia loh, Lip-sync, nyanyi. Soulnya biar soulnya Ya, dapat. mungkin si Fadelnya salah tangkep. Tuh, ya mungkin balik lagi yang kata Seno tadi, dia masih apa nih? Kecil. Gimana kecilnya? Jadi masih labil ya dalam Iya. emosional dan lain-lainnya. Tidak stabil. Gitu. Bang Iya. menanggapi perkataan Fadel bahwa band Raja nggak profesional gitu. Mungkin ya itu obrolan balik lagi yang omongan Seno tadi yang gue pakai. Gue nggak perlu terlalu serius menanggapi obrolan Fadel yang bilang kita nggak profesional. Dan kita udah berapa tahun sih kita berkecimpung di sini dan kita sudah bekerja sama dengan banyak orang loh. Dan kami tidak pernah tanda kutip berkasus dalam hak dan kewajiban. Kita jalanin semuanya sesuai dengan komitmen. Jadi komitmen itu ada dua, ada yang tertulis, ada yang lisan, tapi sama-sama paham. Gitu. Kalau kita selalu mengacu kepada tulisan, selesailah, nggak usah lagi ada obrolan. Semua berdasarkan tulisan aja, kontrak juga semua ke situ. Akhirnya kan jadi kaku, jadi nggak seru. Semua itu, jadi
kontrak ada, tapi juga ada ditambahkan dalam obrolan komitmen, karena ini sifatnya apa ya? Sifatnya kerjasama loh, bukan tunggang menunggangi, enggak. Sifatnya tuh jadi saling support. Jadi tidak ada yang oke batasannya sampai sini ya, kita sampai sini, enggak. Kita tuh memang kerjasama, saling menguntungkan, sama-sama saling menguntungkan. Di mana yang Mas mau dibilang juga, pada yang case sebelumnya mungkin lagi rame dia berkasus yang nggak jelas, mungkin menurut kami sih nggak penting lah. Kita anjakin ke Kita karya. coba untuk mengarahkan, menggiring opini publik nih. Fadel tuh ada karya loh, lewat mana? Lewat Raja dengan gaya dance dia. Tuh. Bisa dibilang masalah. Ya, kalau kita kata menyesal itu kita terlalu Sudah terjadi. nggak asik. Segala sesuatu yang sudah terjadi kita biarkan saja, tapi kita berpikir ke depan. Mungkin ya kita mungkin menganggap ya udah sampai di sini aja kalau memang ini nggak bisa dibenerin. Tapi sangat disayangkan karena kami punya planning bagus lagi untuk Fadel. Ya, kami sih pengen masih terus bekerja sama dia. Masih pengen ada yang mungkin bisa jadi nanti challenge dance Fadel di lagu apa sih? Bisa kemungkinan itu, tapi kalau misalkan sikap dan gayanya seperti ini menuding kami tidak profesional lah, menyebut Raja gimana lah, Nyuruh hapus. nyuruh men-take down video lah, ya mungkin akan kita pikirkan perlu atau tidaknya dilanjutkan kerjasamanya. Gitu.